warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh ya duduknya dirapikan dulu dan dipersiapkan alat belajarnya gitu ya. Nah, kalau sudah siap, kita mulai. Selamat pagi wahai muridku semua. Pagi. Selamat pagi wahai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa. Oke, karena ibu lihat semuanya sudah semangat, oleh karena itu kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak ya. Yang namanya dipanggil bilang hadir, oke? Oke. Gadija, Hadir. Alisha, Hadir. Lili, hadir. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Belajar tentang Angin puting beliung. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah mengenai tanah longsor. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak tanah longsor itu apa? Sarembang. Ya. Terus kira-kira penyebabnya apa? Karena tanahnya basah. Oke. Terus cara penyelamatan dirinya tahu nggak kayak gimana? Enggak. Oke, oleh karena itu sekarang kita belajar ya mengenai hal itu. Nah, sebelumnya ibu mau menyampaikan dulu nih tujuan dari pembelajaran hari ini. Pertama, nanti diharapkan juga anak-anak mampu menyebutkan nih salah satu penyebab dari terjadinya longsor, terus bisa menjelaskan secara sederhana menyelamatkan diri seperti apa, terus bisa mengurutkan huruf menjadi kata tanah longsor, kemudian nanti juga bisa memastikan juga cara menyelamatkan diri melalui bermain peran, dan nanti juga bisa menunjukkan sikap peduli gitu ya terhadap teman sesamanya gitu. Nah, di sini ibu ada sebelum kita ke materi ada bermain peran. Di sini ibu mau minta tolong ke anak-anak yang mau ke depan. 4 orang deh atau 3 orang mau apa? Siapa yang mau? Oke, ke depan. Satu lagi? Yang mau. Oke, Sofia. Oh iya. Oh mau, Hana mau, ayo. Nah, jadi di sini ya bermain peran karena kita ke brainstorming ya, kita gerakin dulu. Apa tuh brainstorming bu? Brainstorming itu apa? Apa ya? Nah, jadi di sini ada peran pertama, ada yang jadi korban. Siapa yang menjadi korban? Liza. Iya. Terus ada yang jadi peran tempat yang aman. Oke. Terus ada yang jadi tanah longsor. Jadi di sini kita bikin pos-posan ya, tahu kan kayak pos pertama yang jadi tempat aman, dia di mana diamnya? Tempat aman di mana ya? Kira-kira oke di sana. Terus jadi korban yang paling di sana yang aman di sana berarti jauh dari yang aman. Oh iya, yang tanah longsor. Oh iya. Terus kamu di dekat yang tanah longsor. Nah, jadi permainannya kayak gini. Kalau kita ada apa sih? Ngelihat bencana gitu, apa yang dilakukan korban biasanya? Mama. Nah, tempat aman kan? Oke, di sini permainannya itu pertama adalah korban dan longsor. Di sini dia dan Eca main sulit. Ya, sulit. Nah, yang menang berarti mundur, kamu dijam mundur gitu ya, gitu. Yang kalah Maju. iya kayak gitu. Oh. Itu sampai ke bija. Ya, emang kebalik soalnya bija harus kabur dari kamu, gitu. Harus sampai ke tempat ya. Ya kayaknya lebih dekat dari sini ya. Iya, betul. Oke, paham nggak permainan? Karena tempatnya sempit kan, nggak mungkin lari-lari ya. Harusnya malah lari-larian ya. Oke, paham ya? Bija lebih lagi deh. Kertas gunting batu. Kertas gunting. Iya, langsung aja lah. Kertas gunting batu. Mundur, dia mundur. Aku gue. Iya, kamu dia. Oh, Jadi kamu semakin menjauhi bencana kayak gitu.
situasi gitu ya. Oke, paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita ke materi. Ini ada sitatan tapi kita nonton sedikit aja ya. Halo keluarga Tata, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini, baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah Oke, jadi ya. Ke slide selanjutnya. Nah, tadi ya, apa itu tanah longsor? Yang disebutin secara sederhananya ya, tanah longsor itu adalah tanah yang bergerak turun atau ambruk gitu ya dari tempat yang sangat tinggi karena bisa disebabkan oleh hujan ataupun tebing yang curam. Itu ya ada gambar di sebelah sini. Coba di sini ada yang pernah lihat gak bencana tanah longsor? Belum ya, karena kan kita ibu saya tinggal di kota nggak tahu nih apa sih kejadian ini gitu ya, karena kan dataran di kota rendah ya. Nah jadi emang gitu ya, ada yang dilihat tadi kalau saya tanah longsor itu bisa terjadi di tempat yang tinggi gitu ya. Oleh karena itu anak-anak harus memperhatikan nanti kalau sudah besar mau bikin rumah jangan di tempat yang berbahaya ya. Oke, Bu. Nah di sini penyebab dari tanah longsor itu sendiri yang pertama itu karena hujan deras yang terus menerus gitu ya. Kemudian ada tebing yang gundul gitu ya, perluannya sedikit. Apa tuh maksudnya gundul? Nah biasanya kan hutan itu penuh dengan pohonnya kayak rambut banyak ininya gitu ya. Kalau gundul berarti gak ada yang nahan airnya, akarnya gak bisa nyerap air, jadinya ambruk kayak gitu ya. Terus hujannya tinggi gitu kan, jadi gak ada yang nyerap gitu. Hujannya turun. Ya hujannya turun ya gitu, kuantitasnya banyak gitu ya. Terus lerengnya yang curam gitu ya, yang tadi miring banget, nah ini miring gitu ya. Terus ada getaran, biasanya ada getaran di tanah gitu ya, ada retak-retak itu kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan juga longsor kayak gitu. Nah ini cara penyelamatan dirinya. Gimana sih Bu kalau kita ada di situasi seperti ini gitu ya? Pertama, perhatikan suara yang tidak biasa seperti retakan pohon atau batu yang berbenturan. Nah, biasanya kan di pemukiman yang tinggi gitu ya, ada pohon ataupun batu-batu yang kayak gitu. Nah, kalau ada suara yang tidak biasa, itu harus diwaspadai. Terus yang kedua, segera menjauh dari lahan miring dan daerah longsoran gitu ya. Segera gitu ya, kalau ada tanda-tanda itu menjauh gitu. Kemudian hindari menggunakan jembatan, jalan layang, ataupun terowongan. Terus ketika di luar misalnya ya, harus menuju ke tempat yang aman dan jauhi bangunan yang mungkin rubuh gitu ya. Dan yang terakhir, waspada jika melihat warna air sungai berubah menjadi keruh atau kecoklatan. Nah ini ya, yang ibu tinggal di dekat gunung kan ya, dan memang kalau ada bahasa namanya caah gitu ya, kalau semuanya udah membludak gitu kan warna coklat dan pokoknya gede banget, itu tuh harus diwaspadai. Nah, coba tadi cara penyelamatannya apa? Ya satu aja. Menjauhi tempat yang waspada terhadap suara yang tidak biasa, terus menjauhi tempat Yang ada gedung tinggi. ya termasuk. Pokoknya kita harus berlari ke tempat yang aman gitu ya, jangan di tempat yang daerahnya tuh longsoran seperti itu. Nah sekarang ada ibu mengurutkan kata nih. Nah, di sini ada yang bawa lem kan sebagian. Nah ini ada contohnya. Ada tanah longsor, ya. Ada tanah. Nah ini ya, ini ada kata acak-acaknya, boleh anak-anak dibikin kelompok. Ini ya, ini kata-kata acaknya boleh kan berkelompok. Ini semuanya udah
3 kelompok ya, ini semuanya di sini ya. Biasa. Nanyain gede ya. Oh, itu kasih waktu berapa menit ya? So dikerjain, kalau ada yang kesulitan bilang ya. Oke, Bu. Kayaknya nggak ada, Bu. Oh, ada, Bu. Si Tatang. Oke, sambil nunggu ibu ini nonton ini aja ya. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor yang berbeda adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bangunan dengan pembuatan bangunan panahan, menanam jagar, dan milik. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan lainnya. Membuat saluran yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika juga tapi hati yang juga meningkat. Segeralah melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga Tata yang tinggal di daerah lain, jangan menjaga lingkungan ya, supaya terhindar dari resiko-resiko tanah longsor. Sampai Jumpa. Mbak, tadi ada suara apa tahu nggak? Ya, itu tandanya apa biasanya? Darurat ya, berarti harus pergi dari daerah itu. Menjauh. Oke, udah sini. Ini kelompok berapa? Kelompok 10. Bagus ya. Wah, berarti anak-anak udah bisa ya, udah melihat contoh, terus belajar ya. Ih, mantep banget anak ibu. Pada pintar. Langsung lulus besok. Oke, lulus kuliah. Ya. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Ibu, Boleh. tadi kan jelasin itu kan longsor itu karena lerengnya satu. Ya, iya. Lereng sama. Beda ya. Jadi lereng di sini tuh artinya tuh kayak apa sih? Permukaan tinggi yang kemiringan itu loh. Terus kok namanya lereng? Nah itu dari sananya ya. Ibu juga kurang tahu ya, itu dari sainsnya seperti itu. Iya, ya. Mungkin kelereng dari terinspirasi dari kata kelereng atau cepat apa? Miring gitu ya. Cepat gitu jadinya. Oke, karena di sini ibu mau mengulas dulu nih. Tadi kita udah belajar apa aja? Penyebabnya, terus cara penyelamatannya. Paham ya? Coba tadi penyelamatannya apa? Lari tempat yang aman. Terus penyebabnya apa? Gundul. Oleh karena itu kita harus menjaga tanaman ya, pohon gitu ya, harus melestarikan alam. Oke, di sini ibu akan menyampaikan dulu kesimpulannya. Jadi tanah longsor itu terjadi karena hujan yang sangat deras, kemudian tebing juga gunung. Terus kalau terjadi tanah longsor, kita harus segera menjauhi tebing dan lari ke tempat aman. Terus juga anak-anak ya, jangan bermain di tebing, terus hati-hati saat hujan deras dan selalu bersyukur diperhatikan karena kita masih diberi keselamatan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai gempa bumi gitu ya. Tolong dipersiapkan. Oke, kita pulang sekarang dibereskan tempat belajarnya. Kalau udah siap, kita pulang ya. Oke. Mulai 1, 2, 3. Tepuk Jari 1 tutup. Tepuk jari 2. Wah, wah, wah. Tepuk jari 3. Gak. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk
ingat pembelajarannya dan mempersiapkan materi selanjutnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.